شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar dan banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa bersyukur dan bisa menggunakan setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan kembali membaca Fiqhul Asma'il Husna, yang mana pembahasan kita masih berkaitan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bacakan penjelasan Syekh bahwa kedua nama ini menunjukkan dua perkara. Yang pertama, kamalu ghina Rabb subhanahu. Pertama, menunjukkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Fahuwal qa'imu bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Al-ghaniyyu an khalqihi, yang tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian yang kedua, kamalu qudratihi wa tadbirihi li hadhil makhluqat. Kedua nama ini menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatur semua makhluknya. Dan yang terakhir kita baca sampai pada perkataan Syekh, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedua perkara yang sudah disebutkan tadi, ya, sangat banyak, ya. Kemudian Syekh mengatakan fahuwa subhanahu al-mutasarrifu fi jami'il makhluqat al-mudabbiru li kullil kainat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apapun yang Allah ingin lakukan pada semua makhluknya, yang mengatur seluruh alam semesta. Kemudian kata Syekh, wa mimma taqaddam yu'lamu anna hadaini al-ismaini al-hayyul qayyum huma al-jami'ani li ma'ani al-asma'il husna. Dari apa yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa kedua nama ini mengumpulkan makna-makna dari semua nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Jadi semua makna yang ada pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada dua nama ini. Wa alaihima madarul asma'il husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna berkisar di antara kedua nama ini. Wa ilaihi ma tarji'u ma'aniha jami'uha. Dan semua makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kedua nama itu. Jadi ini menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum merupakan nama yang sangat agung, karena mengumpulkan semua makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berkisar pada kedua nama ini.
dan kembali maknanya kepada keduanya. Id jami'u sifatil bari subhanahu raji'atun ila hadainil ismaini. Yang mana semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-bari kembali kepada kedua nama ini. Jadi semua makna yang menunjukkan itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada kedua nama Al-Hayy Al-Qayyum. Kenapa bisa dikatakan bahwa semua makna nama Allah subhanahu wa ta'ala, semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada kedua nama itu? Dijelaskan oleh Syekh di sini, fal hayyu al jami'u li sifati dzat. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy mengumpulkan semua sifat-sifat zat. Wal Qayyum al jami'u li sifatil af'al. Dan Al-Qayyum mengumpulkan sifat-sifat, semua sifat-sifat yang bentuknya perbuatan. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sifatul dzat, yang kedua disebut dengan sifatul af'al. Ya. Apa bedanya sifat dzat dengan sifat fi'il ini atau sifat af'al ini? Cara untuk lebih mudah membedakannya adalah sifat dzat adalah sifat yang tidak berkaitan dengan kehendak. Sifat dzat adalah sifat yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifatul af'al, sifat yang bentuknya perbuatan Allah, ini berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sifat itu berkaitan dengan kehendak Allah, maka itu termasuk sifatul af'al. Apabila tidak berkaitan dengan sifat, apabila tidak berkaitan dengan kehendak Allah, maka masuk ke dalam sifat zat. Ya. Nanti akan disebutkan contoh sifat zat dan juga sifat fi'il atau sifatul af'al. Jadi semua sifat zat terkumpul pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy. Dan semua sifat yang bentuknya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala terkumpul pada Al-Qayyum. Jadi tidak ada satupun dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang keluar dari kedua nama ini. Fasifatu dzatiyatu kas-sam'i wal basari wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismihi Al-Hayy. Sifat-sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala seperti sifat pendengaran, penglihatan, tangan, dan ilmu, dan yang semisal dengannya kembali kepada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy. Ini contoh sifat zat: pendengaran, penglihatan, tangan, dan ilmu. Ya. Kalau kita kaitkan sifat-sifat zat ini dengan kehendak Allah, maka dia akan memiliki makna yang buruk bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, pendengaran. Coba antum kaitkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mendengar. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak mendengar. Atau kalau Allah menghendaki, Allah tidak mendengar. Ya. Apa yang antum pahami dari mengatakan kalau Allah menghendaki, Allah tidak mendengar? Ya. Kan ada sifat kurang pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang tidak mendengar adalah yang memiliki sifat kurang. Sama juga dengan tangan. Kalau Allah menghendaki, Allah memiliki tangan. Kalau Allah menghendaki, Allah tidak memiliki tangan. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki tangan. Atau ilmu. Ya. Apa bisa kita mengatakan sekarang kalau Allah menghendaki, Allah mengetahui? Kalau Allah menghendaki, Allah tidak mengetahui. Apa konsekuensi dari mengatakan Allah tidak mengetahui? Ya. Allah tidak
mengetahui. Ya. Apa maksudnya Allah tidak mengetahui? Ya. Allah tidak mengetahui berarti itu adalah sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat-sifat zat itu kalau dia dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka maknanya buruk bagi Allah tabaraka wa taala, sehingga sifat-sifat itu tidak berkaitan dengan zat. Kenapa? Karena dia selalu melekat dan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada dan terus ada pada diri Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan nanti sifat fi'liyah. Wa sifatullah al-fi'liyatu كالخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة ونحوها راجعة إلى اسمه القيوم. Sifat-sifat fi'liyah seperti menciptakan, memberikan rezeki, memberikan nikmat, menghidupkan dan mematikan, dan yang semisal dengannya kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Ini sifat-sifat apa? Fi'liyah. Ya. Sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala tadi berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kapan Allah menciptakan? Ketika Allah menghendaki. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang Allah kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Ya. Begitu juga rezeki, tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah berikan seorang rezeki. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan. Ya. Dan ketika Allah berkehendak tidak memberikan rezeki, apakah Allah lantas memiliki sifat kurang? Tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan tidak memberikan rezeki itu menunjukkan kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Wal in'am, begitu juga memberikan nikmat, begitu juga menghidupkan dan matikan. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah tidak berkaitan dengan kehendak Allah, kalau sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Ada sifat yang termasuk ke dalam kedua-duanya. Dia dzatiyah dan juga fi'liyah. Apa contohnya? Seperti sifatul kalam. Ya. Seperti sifat kalam pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam itu adalah sifat dzatiyah. Dan juga berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekalipun sifat kalam itu ada pada diri Allah sebagai sifat zatnya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berbicara. Tapi Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya, dengan bahasa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Lianna min dalalatihi annahu al-muqim li khalqihi khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran. Karena di antara makna yang ditunjukkan oleh Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluk-makhluknya dengan menciptakan, dengan memberikan rezeki, dengan menghidupkan dan mematikan dan mengatur. Faraja'at al-asma'ul husna kulluha ila hadainil ismain. Maka semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna kembali kepada kedua nama ini. Walidha dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annaha ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa kedua nama tersebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Ya, ini sudah kita bahas dulu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Azam. Ada sangat banyak pendapat ulama di dalamnya. Di antaranya adalah pendapat yang mengatakan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah kedua nama ini,
yang mana jika Allah diminta dengan kedua nama itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebut kedua nama itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى اسم الأعظم. Dan kedua nama ini disebutkan dalam banyak hadis yang mengisyaratkannya sebagai nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sifat hidup mencakup semua sifat-sifat yang sempurna yang melekat padanya. Mustalzimatun laha. Jadi semua sifat-sifat sempurna ya terkandung pada sifat Allah Subhanahu wa taala al-hayatu. Ya. Karena konsekuensi dari hidup Allah Subhanahu wa taala yang sempurna apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, sehingga sifat-sifat sempurna itu menjadi konsekuensi kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Wa sifatul qayyumiyyati mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Dan sifat qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala mencakup semua sifat-sifat sempurna. Oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang apabila orang berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah akan kabulkan. Jika Allah diminta dengannya, maka Allah akan memberikannya, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini di antara faedah kita mengenal nama ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita, di antara faedahnya adalah setelah kita mengetahui bahwa nama ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yang jika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya bihi a'ta wa idza su'ila bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut kedua nama itu, Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta kepada Allah dengan menyebut kedua nama itu, maka Allah akan memberikan permintaan kita. Jadi ketika kita memiliki permintaan, ketika kita berdoa lalu kita sebut dua nama ini, maka ini menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk kita mengamalkan nama ini. Karena nama ini sebagaimana pendapat sebagian ulama termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Wa qala rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim juga berkata, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain, ayatil kursi wa fatihati Ali Imran, lishtimalihima ala sifatil hayatil mutadamminati li jami'is sifat wa sifati al-qayyumiyatil mutadamminati li jami'il af'al. Nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung terdapat pada dua ayat ini, yaitu ayat kursi dan awal dari surat Ali Imran. Ya, di dalam ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di awal surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Karena keduanya mencakup sifat hidup yang mencakup semua sifat, dan mencakup sifat al-qayyumiyah yang mencakup semua sifat-sifat yang bentuknya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kedua nama ini, termasuk nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung.
وقد سبق فيما مضى إيراد النصوص الواردة في ذكر الاسم الأعظم وكلام أهل العلم في دلالتها. Dan telah disebutkan pada penjelasan yang sudah dijelaskan, disebutkan dalil-dalil yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, dan juga disebutkan perkataan para ulama fi dalalatiha, ya, menyebutkan perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan, yang mana dalil-dalil tersebut menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن عظيم أثر الدعاء بهذين الاسمين ولا سيما في دفع ما ينتاب الإنسان من كرب أو هم أو شدة. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah berbicara tentang pengaruh besar berdoa dengan kedua nama Allah Subhanahu wa taala ini. Terlebih lagi di dalam menjauhkan atau menghilangkan apa yang menimpa seseorang, apa yang menimpa manusia dari kesusahan dan kesulitan. Ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa pengaruh dari kedua nama ini di dalam doa kita sangat besar, terutama untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Qala rahimahullah, beliau berkata, wa fi ta'thiri qawlihi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fi daf'i hadha ad-da' munasibatun badi'atun fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha wa sifatul qayyumiyyati mutadamminatun li jami'i sifatil af'al. Di dalam pengaruh doanya, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Ya, istighatsah. Ini di antara doa istighatsah. Apa maksudnya istighatsah? Masih ingat? Ya, kalau bahasa kita minta tolong. Padahal dia beda dengan isti'anah. Apa bedanya? Jadi ada isti'adzah, ada isti'anah, ada istighatsah. Ya. Apa maksudnya istighatsah? Istighatsah maksudnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat bencana yang sedang menimpa kita, atau kesulitan yang sedang menimpa kita, atau musibah. Ya. Jadi memohon kepada Allah untuk mengangkat apa yang sedang menimpa kita dari musibah, ujian, dan kesulitan atau kesusahan. Kalau isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari bencana atau sesuatu yang membahayakan. Kalau isti'anah, minta pertolongan untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Ya, misalnya kita akan belajar, kita minta kepada Allah agar dibantu. Kita akan bekerja, berusaha, kita minta tolong kepada Allah agar usaha kita dilancarkan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Artinya memohon agar kesulitan, musibah, ujian yang sedang menimpa diangkat. Pengaruh dari ucapan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith di dalam mengangkat penyakit, ya. Dalam mengangkat penyakit ini terdapat kesesuaian yang sangat tepat, ya. Fa inna sifatal hayati mutadamminatun li jami'i sifatil kamal mustalzimatun laha. Sesungguhnya sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala mencakup semua sifat sempurna, melekat dengannya. Wa sifatul qayyumiyyati, dan sifat qayyumiyah mencakup semua sifat-sifat perbuatan. Walihada
kana ismullah al-'azam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'zam huwa ismul hayyul qayyum. Oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jika berdoa kepada Allah dengannya maka dikabulkan. Jika meminta kepadanya maka Allah akan memberikan. Adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu Al-Qayyum. Wal hayatu tammatu tudadu jami'al asqam wal alam. Kehidupan yang sempurna bertentangan dengan semua penyakit. Ya. Jadi kita ketika ditimpa musibah atau ujian atau kesulitan, tentu kita akan merasakan kesedihan, merasakan beban yang berat. Maka kita memohon kepada Allah, bertawasul kepada Allah dengan menyebut Al-Hayy. Ya. Agar kehidupan kita itu tenang, tidak ada penyakitnya, tidak ada kesusahannya. Maka kehidupan yang sempurna bertentangan dengan semua jenis penyakit dan penderitaan. Walihada lamma kamulat hayatu ahlil jannah lam yulhiqhum hammun wala ghammun wala hazanun wala syai'un minal afati. Oleh karena itu ketika kehidupan penghuni surga itu sempurna, maka kehidupan mereka tidak ada susahnya, tidak ada sedihnya, tidak ada penyakit, tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan penderitaan. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al wa tunafi al qayyumiyyah. Dan kehidupan yang kurang tadurru bil af'al, wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Kehidupan yang kurang dia akan mendapatkan keburukan dengan perbuatan. Ya. Wa tunafi al-qayyumiyyah, dan bertentangan dengan al-qayyumiyyah. Fa kamalul qayyumiyyati li kamalil hayat. Ya. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur, ya, karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna di dalam melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala ingin lakukan. Kira-kira nyambung enggak antum ini? Hah? Sampai di sini nyambung enggak? Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di sini tentang pengaruh kedua nama ini di dalam doa kita, terutama di dalam mengangkat atau menghilangkan kesusahan, penderitaan, kesedihan. Kenapa? Dan di situ ada kesesuaian yang sangat tepat antara nama ini dengan mengangkat kesusahan yang menimpa seseorang. Yang mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna, bertentangan dengan semua jenis penyakit dan penderitaan. Ya. Ketika kehidupan penghuni surga itu sempurna, maka mereka tidak ada penderitaannya, tidak ada sedihnya, tidak ada susahnya, karena hidupnya sempurna sebagai makhluk di surga. Ya. Kehidupan yang kurang itu akan diperburuk dengan perbuatan, ya, dan bertentangan dengan al-qayyumiyah. Maka kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam berbuat disebabkan karena kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Fal hayyul mutlaq at-tamu al-hayatu la tafutuhu sifatul kamalil batta. Maka kehidupan yang sempurna secara mutlak adalah kehidupan yang tidak kurang sedikit pun dari sifat sempurna. Jadi sifat hidup yang sempurna adalah sifat kehidupan yang tidak kurang sedikit pun dari sifat yang sempurna. Semuanya sempurna. Itulah kehidupan yang sempurna. Jadi kehidupan yang sempurna adalah kehidupan yang dibaringi dengan sifat-sifat sempurna.
Wal qayyum la yata'adzar alaihi fi'lu mumkinul battah, fi'lu mumkinil battah. Dan al-qayyum tidak mungkin tidak mampu melakukan semua perbuatan yang mungkin dilakukannya. Ya. Tidak mungkin, tidak bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan dari yang tentu mungkin dilakukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fattawassulu bi sifatil hayati wal qayyumiyyati lahu ta'thirun fi izalati ma yudadul hayati wa yadurru bil af'al. Maka bertawassul dengan sifat hidup dan al-qayyumiyah memiliki pengaruh di dalam menghilangkan apa yang bertentangan dengan kehidupan dan yang memudaratkan dengan perbuatan. Ya. Fal maqsudu anna lismil hayy al qayyum ta'thiran khasan fi ijabati ad-da'awat wa kashfil kurbat. Maksudnya adalah nama al-hayy al qayyum ini memiliki pengaruh khusus di dalam terkabulnya doa dan dihilangkannya segala bentuk kesusahan. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah besar, keutamaan besar dari nama Al-Hayy dan Al-Qayyum ini. Ya, ini menjadi sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan-kesulitan kita. Itu berdoa kepada Allah dengan menyebut nama ini. Dan ini di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama husna, maka berdoalah dengannya. Ya. Terutama kedua nama ini, Al-Hayy dan Al-Qayyum, ya. وفي السنن وصحيح أبي حاتم مرفوعا اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي حديث صحيح. Disebutkan dalam kitab Sunan dan Sahih Abi Hatim yang sanadnya disampaikan kepada Nabi SAW, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa nama Allah yang paling agung terdapat pada dua ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan juga terdapat pada awal dari surat Ali Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah. Wa fi sunan wa sahih Ibn Hibban, di dalam Sunan dan Sahih Ibn Hibban أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang berdoa lalu dia berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan. Ya, dia berdoa dengan doa ini, ya Allah, aku memohon kepadamu, sesungguhnya segala pujian untukmu, la ilaha illa anta al-mannan. Al-mannan artinya al-wasi'ul 'ata, yang pemberiannya begitu banyak dan luas. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung lagi maha mulia. Ya hayyu ya qayyum. Lalu Nabi SAW bersabda, dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seorang berdoa kepada Allah dengannya maka akan dikabulkan. Jika dia meminta dengannya maka dia akan diberikan permintaannya. Ya. Wa yu'akkidu ma qarrarahu rahimahullah ma rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi
min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Di antara yang menguatkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa nama Allah yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Jami'-nya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau disusahkan oleh suatu urusan, maka beliau berkata, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sebelumnya. Ya. Di mana di hadis-hadis sebelumnya disebutkan bahwa ada orang yang berdoa atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang dengan jaya apabila seorang berdoa maka dikabulkan, jika dia meminta maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mendapatkan kesulitan atau mendapatkan urusan yang sulit, maka Nabi berdoa dengan menyebut nama Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ya. Sehingga dari sinilah banyak ulama atau sebagian ulama berpendapat nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum ini. Wa kullu dhalika yadullu ala 'idhami sya'ni hadaini al-ismain wa jalalati qadrihima wa ma yaqtadiyanihi min adh-dhulli wal khudu' wa 'anati al-wujuh lil Hayy al-Qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Semuanya itu menunjukkan betapa agungnya kedua nama Allah Subhanahu wa taala dan kedudukannya yang sangat agung, dan apa yang menjadi konsekuensi keduanya bagi seorang hamba dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang menjadi konsekuensinya bagi seorang hamba adalah dia patuh, dia tunduk kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, maka ketetapan itu berasal dari orang yang sempurna, dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya. Kita yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita menerima. Karena itu berasal dari Maha yang sempurna, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana kita sederhananya ikhwan fillah, ketika kita diberikan diagnosa oleh seorang dokter, yang kita tahu dokter itu adalah orang yang terkenal dengan keahliannya, ya, dia benar-benar berpengalaman di dalam bidang itu, dalam penyakit itu misalnya. Ketika dia memberikan kita resep atau menyebutkan penyakit kita, mendiagnosa penyakit kita dan memberikan resep, kita akan tenang. Karena kita tahu dia berpengalaman. Ya. Kenapa kita tenang ketika naik pesawat? Karena kita tahu yang ada di depan pesawat itu adalah, yang menjadi pilotnya adalah seorang pilot yang jelas sudah melalui beberapa tahapan untuk bisa mendapatkan izin mengemudi pesawat, sehingga kita tenang. Coba kita tahu yang ada di pesawat itu bukan pilot, tapi tukang parkirnya. Kira-kira mau naik apa tidak? Ya. Kata pramugarinya, Pak, ini gratis, dosa bayar. Ya. Bahkan mungkin kalau dia mengatakan ini pesawatnya akan membawa Bapak umroh gratis, kira-kira mau nggak? Tapi yang menjadi pilotnya adalah tukang parkir pesawat. Nggak mau kita, karena tahu dia bukan bidangnya itu. Ya. Tapi ketika kita tahu itu adalah seorang pilot, maka kita serahkan. Ya. Bahkan kita nggak kenal pilotnya, tahu yang penting dia pilot, ya sudah. Ya. Kalau itu bisa kita lakukan dalam urusan-urusan seperti itu dalam kehidupan dunia, kenapa kita tidak bisa meyakinkan diri kita untuk tenang dan menerima apapun yang diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ketetapan-ketetapannya?
Toh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ya. Sehingga itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah. Kita tinggal beribadah. Tidak perlu risau dengan apapun yang menjadi urusan di dalam kehidupan kita, semuanya diatur oleh Allah. Hidup dan mati kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, sehat dan sembuhnya kita dari penyakit Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Ya, keselamatan kita semuanya ada di tangan Allah Tabaraka wa taala. Apa yang kita risaukan lagi sebagai seorang hamba? Kalau bukan karena lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena lemahnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Ya, kalau kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah Maha sempurna dalam mengatur segala urusan kita, maka kita akan tenang. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dunia kita ini diatur oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kalau kita sebutkan memang gampang. Disitulah bedanya ya antara orang yang imannya kuat dengan di sini ujian. Ya. Kalau seandainya kita dengan mendengar kajian seperti ini lalu kita berubah total, maka surga itu enggak perlu bertingkat-tingkat, dia semuanya akan sama. Ya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa orang setelah menghadiri majelis ilmu itu berbeda-beda. Ya. Ada orang yang datang di majelis ilmu, setelah keluar dari majelis ilmu keadaannya jauh lebih baik. Dia bisa menjaga keadaannya yang dia dapatkan di majelis ilmu setelah kajian, setelah dia belajar atau setelah dia keluar dari majelis ilmu. Ya. Ada yang keluar dari majelis ilmu, begitu keluar sampai di rumah lupa. Sebagaimana dulu ditanyakan sama Pak Haji, lupa, ingat lagi, lupa lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang keluar dari majelis ilmu justru dia semakin buruk. Ya. Justru dia semakin buruk. Dia berpaling dari apa yang dia dapatkan dari ilmu. Justru dia semakin jauh dari Allah Tabaraka wa taala, semakin kurang semangatnya beribadah kepada Allah, tetap melakukan maksiat waliyadzubillah. Maka pilih yang mana? Ya. Pilih yang pertama, jangan mengatakan minimal yang kedua lah. Jangan. Ini orang pesimis namanya. Pilih yang pertama. Ya. Optimis mendapatkan yang pertama. Insyaallah taala keadaan kita bisa tetap istiqomah. Tapi juga terkadang ya kita perlu sadar diri bahwa keadaan terbaik kita itu adalah yang kedua. Kadang lupa, ingat lagi. Ya, lupa, ingat lagi. Ingat sekarang, nanti lupa. Maka kita makanya bersyukur ikhwan fillah kita punya majelis-majelis seperti ini. Kita diingatkan, bersyukur kita punya kemauan untuk belajar. Bayangkan kalau antum tidak belajar, kemudian dapat futurnya, kemana akan mencari motivasi? Itu yang terjadi pada sebagian orang yang keluar dari majelis ilmu, tidak hadir lagi di majelis ilmu, dia semakin jauh. Waliyadzubillah. Ya, apalagi kita ini ikhwan fillah sekarang ini kan kebanyakan urusan kita berkaitan dengan urusan dunia. Ya. Berkaitan dengan urusan dunia. Coba nanti kita pulang ke rumah, pembicaraan kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita berkaitan dengan apa? Dunia. Ya.
Yang jual gorengan besok pagi ya musyawarah. Apa bahan-bahan yang belum lengkap? Bagaimana besok pagi-pagi setelah subuh sudah di pasar agar bahannya tidak kehabisan. Ya. Dan begitu seterusnya. Nih, dengan anak-anak jarang sekali kita ngobrol, kemudian kita kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa bulan ini tetap bisa mengkhatam Al-Quran. Pernah enggak? Ini termasuk keajaiban. Ya, jarang. Termasuk juga ketika kita keluar di majelis ilmu, bertemu di luar, jarang kita membicarakan masalah akhirat. Ya, bicarakan masalah ilmu jarang. Kayaknya dulu para ulama yang benar-benar menjaga waktunya, ya. Ketika ingin diajak bicara, dia mengatakan, atau ketika dia ingin diajak pergi, dia mengatakan satu syaratnya. Tolong tahankan saya matahari, jangan bergerak. Ya. Nah, kalau itu yang kita lakukan sekarang rusak dunia kita. Ya, mungkin antum nggak akan punya istri, nggak akan punya anak, nggak akan punya rumah. Akhirnya kita belum bisa sampai ke tingkatan seperti itu. Ya, kita belum sampai ke tingkatan seperti itu. Keadaan yang paling afdal, paling baik itu adalah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengurus urusan dunianya, ya, karena berkaitan dengan kewajiban-kewajiban mereka, tapi hati mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka tergantung dengan akhirat. Ya. Kalau kita kan baru ingat akhirat ketika sholat, itu pun kalau ya ketika ada nasihat-nasihat, ya itu keadaan terbaik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus punya majlis-majlis seperti ini. Ya, kita saling menasihati satu sama lain, dan Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan agama itu nasihat. Jadi kuatnya agama seorang itu di antara faktor terbesarnya adalah nasihat. Ketika kita sering mendengarkan nasihat, sedikit tidak kita kembali sadar, kembali ingat, sehingga itu bisa menjadi rem bagi kita. Ya, apalagi rem kita ini kelas-kelasnya ya longgar semua. Nah, perlu setiap saat dikencangkan lagi bautnya, longgar lagi, kencangkan, jangan kasih kendor, kata Pak Ali. Ya. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Semua wajah tertunduk untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup lagi Maha Al-Qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma, dan telah rugi orang-orang yang membawa kezaliman. Jadi ini konsekuensi ikhwan fillah dari kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy Al-Qayyum. Yaitu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia Maha sempurna. Ya, semakin sempurna yang kita miliki di dunia ini, kita semakin senang mencintainya, ya atau tidak? Ya. Ketika antum memiliki barang, ada yang lebih baik, lebih bagus, pasti kita lebih mencintai barang yang lebih bagus. Itu pada manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dari segala-galanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Tapi itu berkaitan dengan keimanan, ikhwan fillah. Kalau barang yang ada di depan kita bisa kita lihat, begitu kita lihat langsung kita jatuh cinta. Ya, kita langsung menginginkannya. Tapi ini berkaitan dengan keimanan. Ini yang harus kita tumbuhkan terus-menerus, kita kuatkan terus-menerus di dalam hati kita. Ya, jadi ini mengenal nama ini menjadikan kita tenang menghadapi ketetapan Allah. Begitu juga termasuk ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariatnya. Hingga kita tidak akan pernah merasa berat menjalankan apapun yang menjadi syariat dan perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena itu datang dari Allah yang Maha sempurna. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah
rasa takut kita kepada Allah, menambah rasa pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la Di sini ada pertanyaan. Pada nama Allah Al-Ilah dikatakan kembali kepadanya makna semua Asmaul Husna. Begitu juga sekarang pada namanya Al-Hayy Al-Qayyum dikatakan demikian. Apakah ada perbedaan sisi kembali Asmaul Husna tersebut? Inilah yang menjadikan ulama berbeda pendapat tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Jadi ada yang mengatakan semua nama Allah Subhanahu wa taala kembali kepada nama Allah, Lafzul Jalalah atau Al-Ilah. Dilihat dari sisi kalau semua nama-nama itu mengikuti Lafzul Jalalah. Kalau dikatakan Al-Hayyu nama apa kita sebut? Al-Hayyu termasuk nama Allah, Al-Qayyum termasuk nama Allah. Tidak bisa kita mengatakan Allah nama Al-Hayy. Ya. Dari sini sebagai ulama berpendapat bahwa nama-nama itu kembali semuanya kepada Allah dari sisi dia mengikuti Allah. Ya. Karena Allah atau Ilah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Sehingga semua konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala kembali maknanya kepada Al-Ilah. Kepada namanya kepada Allah. Karena konsekuensi dari Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna adalah dia disembah, dia wajib disembah. Dan itulah makna dari Allah dan Ilah dari sisi ini.
Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum ini dari sisi dia mencakup semua makna-makna yang ada di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nangkap enggak perbedaannya? Kalau Al-Hayy Al-Qayyum ini dikatakan semua nama-nama Allah kembali ke keduanya, yaitu dari sisi dia mencakup semua makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua nama Allah, makna dari nama Allah yang itu merupakan sifat Allah semuanya kembali kepada nama Allah, baik itu Al-Hayy maupun Al-Qayyum. Karena nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dua, sifat zat dan sifat fi'liyah. Sifat zat kembali kepada Al-Hayy, sifat fi'liyah kembali kepada Al-Qayyum. Dari sisi ini dikatakan kembali kepada Al-Hayy Al-Qayyum. Adapun kembalinya kepada Al-Ilah atau Allah itu dari sisi bahwa semua nama yang dimiliki oleh Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna ini, konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak disembah. Yang mana ilah itu artinya ma'luh, yang mengandung sifat yang menjadikan Allah berhak disembah. Dari sisi itu. Begitu juga Allah, dari sisi semua nama akan disebutkan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ulama kita berbeda pendapat mana yang termasuk nama Allah yang paling agung. Wallahu a'lam. Ya, tafadhal. Nama Allah yang paling agung yang Hayyu Qayyum pernah saya mendengar bergandengan dengan dalam referensinya dalam ya Hayyu Qayyum dalam pernah saya mendengar apa hubungannya ya dalam dengan dalam tadi Al-Hayy dan la yamut. Ya, sama hanya begitu. Ya. Makna yang terkandung dari gandengan. Yang kedua, kalau kita ingin menggunakan kedua nama agung itu sebagai doa untuk meningkatkan keagungan dari nama itu, boleh kita menambah pada awal kedua nama itu dengan kalimat ya Asma ya Allah ya Rabbi, baru kita sebut untuk berdoa. Terima kasih. Baik. Yang pertama, kenapa ada tambahan la yamut? Ya, dalam Al-Quran disebutkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Itu untuk menguatkan bahwa kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Tidak dibarengi dengan atau disudahi dengan kematian. Ya. Itu tujuannya. Kemudian boleh tidak kita berdoa dengan mengatakan Allahumma Rabbi. Allahumma ya Allah ya Rabbi. Allahumma ya Allah. Ya Allah itu sama maknanya dengan Allahumma. Ya. Jadi kalau sudah Allahumma jangan ya Allah lagi. Karena Allahumma itu sama dengan ya Allah atau ya Allah ya Rabbi. Ya boleh. Ya, jadi kita dalam berdoa menyebut Allahumma ya, kemudian Rabbana, kemudian kita sebut nama Allah ya Hayyu ya Qayyum boleh. Ya, kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut sifat-sifatnya di dalam kita berdoa boleh. Boleh kita mengawali ini? Boleh. Ya. Tapi yang berkaitan khusus dengan doa tadi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ini jangan ditambah. Ya, tapi kalau doanya misalnya bebas, bukan menggunakan ini, silahkan tetap seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa ini termasuk doa untuk mengangkat kesusahan, maka jangan ditambah. Karena dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan khususnya. Tapi kalau kita berdoa dengan doa yang umum, maka silahkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan. Allahu a'lam. Fadhal. Jadi doa sahabat yang dimulai itu dengan Iya. Apakah cukup di awal kita berdoa atau setiap permohonan kita itu kita awali dengan itu, atau cukup di awal doa saja? Kan misalnya kita berdoa banyak dan tidak bisa. Iya. Cukup di awal atau di akhir? Ya.
cukup di awal atau di akhir, atau kalau kita banyak doa nanti kita ulangi lagi, nggak apa-apa, karena itu termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali itu sudah cukup. Ya, semakin sering kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin senang. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebutkan di dalam di dalam salat ketika kita bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Makanya di dalam kita memuji Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita fokus, khusyuk. Ya. Jangan kita memuji Allah tapi kita enggak fokus dengan apa yang kita baca. Karena di sini disebutkan sami Allahu liman hamidah. Dan sami'a di sini sebagaimana dulu kita pernah jelaskan tentang zikir-zikir salat, bukan hanya mendengar artinya. Ya. Karena kalau sami'a itu tidak perlu ditambahkan dengan huruf. Sami'a sautan. Ya. Apa di sami'a sautan? Mendengar suara. Tapi di sini sami'allahu li, ada tambahan huruf. Sehingga di sini bukan maknanya hanya sekedar mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang memujinya. Ya, karena ada tambahan huruf yang menunjukkan maknanya berbeda dari makna dasar dari sami'a. Wallahu a'lam. Fadhal. Fadhal. Apa hukumnya memakan sembelihan yang dipotong dengan menyebut nama Allah tapi dilakukan untuk kesyirikan? Hewan sembelihan itu tidak dikasih. Jadi ada orang beli mobil baru. Yeah. Nah, ini dia potong ayam, tapi bismillah potong ayam itu. Jadi dia berniat supaya dia agak sering kecelakaan, dia cipratkanlah darahnya ke mobil itu. Gitu. Nah kemudian ayam itu dikasih kita. Atau gimana? Diperuntukkan untuk siapa? Jin. Diperuntukkan untuk iya. Supaya dilindungi. Ya, tidak mungkin dia melakukan itu supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tujuan untuk jin. Maka seperti itu tidak boleh kita makan. Karena tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak halal kita untuk memakannya. Karena diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam. Ya, kalau kita untuk memuliakan tamu misalnya, kita nyembelih bismillah memuliakan tamu boleh. Jangan kita mengatakan ini syirik nanti. Nah, bukan itu maksudnya. Ya, kalau itu memang syar'i. Bagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka tidak tanggung-tanggung kambing mereka sembelihkan. Itu bagi yang ada. Ya. Bukan berarti sunnah. Semua tamu yang datang harus kita sembelihkan kambing. Nah, kalau ada air putih maka sunnahnya hidangkan air putih. Ya. Tidak sunnah antum repot-repot cari apalagi sambil hutang, itu bukan sunnah. Itu bukan termasuk memuliakan tamu, tapi termasuk membebani dirinya sendiri. Dulu pernah kita sampaikan faedah ini. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.